Allah itu qadim, tak berhuruf, tak bersuara. Kefahaman ini harus bisa masuk dan harus bisa dirasakan, dibuktikan, sehingga ketika kita mengalami kefanaan bahwasanya sadar diri bahwasanya semua yang ada, semua yang terpaku, semua yang berkuasa hanyalah Allah, sehingga diri ini ya tidak diakui keberadaannya lagi. Artinya semua full ya, full Allah. Itulah ya detik-detik kita masuk dalam alam musyahadah. Itulah detik-detik pertemuan terjadi. Ini lur yang perlu kita mengerti ya. Ketika di dalam diri ini full Allah ya, dalam arti sifat, segala sifat kemakhlukan itu sudah tidak diakuinya ya. Sifatnya, wujudnya, apapun itu yang berhubungan selain Allah ini sirna, yang berhubungan selain Allah telah fana ya, maka disitulah detik-detik pertemuan dengan Allah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sedulur, saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang nampak ataupun yang tidak nampak, saya sapa semua, semoga kalian berbahagia. Baik, pada sesi kali ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik dan tentunya ini harus dimengerti ya. Tolong jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terus satukan sudut pandang bahwa kita sedang membicarakan sisi hakikat. Hakikat itu adalah sisi rohani, jadi tolong gunakan rasa ya, untuk mencernanya. Jangan pernah menggunakan akal kita, karena tidak akan bisa bertemu dan cenderung akan menyimpulkan yang tidak-tidak. Akhirnya ya, ngomong bahwa hal ini adalah tidak mungkin. Ya ini akal, ya akal memang tidak mungkin lur. Akal selamanya tidak mungkin bisa mencapai ataupun menembus dimensi rohani, dimensi ketuhanan, tidak bisa. Yang bisa menembus dimensi rohani itu adalah rohani itu sendiri, yaitu bagian diri manusia yang rohani. Itulah lur. Maka dari itu satukan sudut pandang ya. Baik saudaraku, temanya adalah detik-detik kita ditempatkan di alam musyahadah. Detik-detik pertemuan dengan Allah terjadi. Ini sekali lagi, kata pertemuan ini jangan diartikan seperti saya bertemu dengan seseorang berhadapan-hadapan. Jangan lur, itu ranah akal, ranah rasa hati ya. Rohani tidak demikian ya. Nanti kita akan tahu bahasa pertemuan ini bagaimana. Maka dari itu dengarkan dan perhatikan saya ini. Perhatikan apa yang saya sampaikan kali ini. Di dalam perjalanan suluk menuju Allah ya, si salik itu orang yang berjalan menuju Allah ya. Itu orangnya namanya salik. Nah, perjalanannya namanya suluk ya. Makanya salik, suluk, menuju, usul. Seorang yang berjalan menuju Tuhan. Ini lur, ini istilah. Kadang kalau yang tidak tahu ya bingung. Ini istilah. Salik, suluk, menuju, usul. Seorang yang berjalan menuju Tuhan. Ini maksudnya lur ya. Itu dalam perjalanannya ada beberapa proses yang dialaminya. Di antaranya ketika seorang itu masuk dalam ranah ataupun masuk dalam proses yang di sini kita menggunakan metode maknawiyah ya, bukan suwariyah. Jadi saya arahkan kepada makna-makna satu kehidupan dan akan tidak dibawa ke dalam alam gaib. Ini loh ya.
tidak pernah akan dibawa kepada alam gaib manakala kita melakukannya dengan baik, sesuai metode yang benar, sesuai metode yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi kita ngaji santai dulu, rokok dulu lur, gak usah pusing-pusing, mau rokok aja loh. Ya, jadi demikian dalam proses menuju Allah, ketika seorang itu dituntun melalui makna-makna, merenungi makna-makna sebuah kehidupan, dia digiring untuk kembali kepada nafas kita, digiring kepada awal penciptaannya manusia itu bagaimana, sehingga kita tahu titik awal sebuah perjalanan ataupun titik awal sebuah kehidupan itu asalnya dari mana. Ini yang perlu kita ketahui terlebih dulu ya. Karena tujuan kita ya kembali ke titik awal tadi loh ya, kembali ke titik awal. Jadi manusia tercipta ini ya diciptakan oleh nurnya. Allah menurunkan nurnya sehingga nur itu menjadi Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad terjadilah yang bernama semesta, bernama manusia. Nah, berarti ketika kembali kepada titik awal yaitu nur Allah, artinya semua yang tercipta itu ya sesungguhnya dia juga loh. Sesungguhnya ya titik awal juga. Ini yang menjadi rahasia sehingga kita harus kembali kepada titik. Nah, ketika memahami hal ini lama kelamaan ya, sejatinya nafas adalah sesuatu yang tidak pernah tidur. Nafas adalah yang meliputi tubuh ini sehingga tubuh ini bisa melakukan pergerakan, bisa beraktivitas. Mohon maaf. Nah, itulah sesungguhnya ya. Ketika bisa memahami ini, merenungi, merasakan nafas itu. Nah, dari situ kita sadar dan sadar-sadarnya bahwa makhluk dan semesta itu adalah sebuah wadahnya saja yang diwujudkan, yang dicairkan dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat, iblis, binatang, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud zahir ya. Dan itulah hakikat Muhammad loh ya. Maka dari itu ya, terus rasakan dan rasakan nafas itu. Nafas itu adalah penghantar menuju titik awal ya. Yang sesungguhnya titik awal ini ya tidak ataupun bukan menjadi titik awal, melainkan adalah sebuah proses ya, sebuah proses keilmuannya saja, sehingga dia itu ya tidak berawal, dia itu tidak berakhir, dia juga yang awal, dia juga yang akhir. Ini satu proses saja loh untuk menuju paham. Dengan menjalani yang namanya zikir sirul asro, merenungi yang hidup di dalam diri ini adalah Allah melalui nafas itu. Nafas itu adalah ruhku yang ditiupkan ke dalam jasad sehingga jasad itu bisa berbuat sesuatu, bisa bergerak. Itu sesungguhnya pergerakannya nafas lur, bukan pergerakannya jasad. Coba nafasnya lepas, jasadnya nggak bisa apa-apa lur. Nah, jadi nafas adalah awal perjalanan menuju titik sebuah kehidupan tadi ya. Nah, maka dari itu ya, terus gali. Nanti di situ kita akan mengalami sebuah kepahaman yang tanpa suara, tanpa huruf. Tanpa suara, tanpa huruf. Tiba-tiba kita dipahamkan oleh sesuatu rahasia yang tadinya kita tahu, tidak tahu menjadi tahu. Ya, rokoknya mati loh. Oh ya guys, masingnya. Nah, artinya ketika sesuatu itu masih bergambar dan masih berhuruf dan bersuara, nah, ini menjadi tanda bahwa kita telah masuk alam mukasyafah, kita telah masuk suwariyah ya, alam gaib lur. Ini yang perlu dimengerti. Nah, Allah itu qadim, tak berhuruf, tak bersuara. Kefahaman ini harus bisa masuk dan harus bisa dirasakan, dibuktikan
Sehingga ketika kita mengalami kefanaan, bahwasanya sadar diri bahwasanya semua yang ada, semua yang terlaku, semua yang berkuasa hanyalah Allah, sehingga diri ini ya tidak diakui keberadaannya lagi. Artinya semua full ya, full Allah. Itulah ya detik-detik kita masuk dalam alam musyahadah. Itulah detik-detik pertemuan terjadi. Ini lur yang perlu kita mengerti ya. Ketika di dalam diri ini full Allah ya, dalam arti sifat, segala sifat kemakhlukan itu sudah tidak diakuinya ya. Sifatnya, wujudnya, apapun itu yang berhubungan selain Allah ini sirna, yang berhubungan selain Allah telah fana. Ya maka disitulah detik-detik pertemuan dengan Allah terjadi. Ketika dirimu merasakan hal ini, itulah posisi sekarang ataupun posisi saat ini dirimu dalam melakukan suluk. Ini adalah satu ukuran ya, dan itu harus bisa dirasakan oleh diri kita masing-masing ya. Dan setiap orang yang mengalami peristiwa yang berbeda-beda, akan tetapi pada endingnya itu adalah sama, yaitu kefanaan. Semua sirna, semuanya hancur, yang ada hanya Allah. Nah disitulah kita telah masuk dalam alam musyahadah ya. Nah, paham lur ya, harus paham. Baik, segitu saja dulu, tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi berbobot. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.